Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas di kesempatan hari ini, masih di edisi yang sama tanggal 7 Agustus 2000 Enggak, ini video buat tayang tanggal 8 Agustus. Ini video buat tayang tanggal 8 Agustus ya teman-teman. Aku tuh udah beres teman-teman hari ini, udah nyuci, udah masak ya kan. Jadi emang aku cuma nunggu waktu buat berbuka puasa. Jadi ya udah, Mas Tulus bikin konten buat tayang besok biar bisa tayang jam 11. Kalau syutingnya sore begini, besok bisa tayang jam 11 seperti biasanya jam tayang kita ya. Semangat buat yang berpuasa, tapi video ditayang kalian udah nggak puasa ya. Semangat pokoknya buat kita semua ya. Dalam kondisi apapun terus berprasangka baik, berdoanya yang baik, mintanya yang baik, yang baik-baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali bergabung, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun. Yang belum subscribe, ayo di subscribe sih ya. Tombol loncengnya dihidupkan, pencet tombol like ya ojo lali, di share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat teman-teman yang mau nyawer ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga teman-teman yang sedang sakit cepat sembuh, yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah berikan jalan hutang endang lunas. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Amin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mau bahas apa Mas Tulus di video ini? Yo wes, sesuai dengan judulnya wes. Amit ya rek. Gedenge wong poso rek telake garing. Sesuai dengan judul yang sudah kalian lihat, Mas Tulus akan baca intuisi tanggal 8 Agustus 2024, di mana hari itu lumayan agak-agak bertanya-tanya. Katanya hari ini itu ada portal Leo atau gerbang singa yang terbuka di hari ini. Apakah sebagus itu? Apakah semua intuisinya akan mengarah ke hal yang baik? Nanti Mas Tulus akan bahas secara detail ya. Sebelumnya alhamdulillah sedekah Bumi Nusantara terselenggara dengan baik atas izin Allah, berkat doa teman-teman dan juga bantuan dana dari teman-teman. Barakallah, semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah orang baik. Amin. Semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang niat yang dituju. Amin. Semoga yang niat buat orang tua yang sudah wafat, buat bayi bajang, buat leluhur, diterima sama Allah, pahalanya disampaikan kepada yang dituju. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, kalau ndak berkat bantuan teman-teman saya nggak tahu saya harus ngomong gimana. Tapi
memang kalian ini orang-orang pilihan. Yang disuruh nonton videonya Mas Tulus ini adalah orang-orang pilihan. Karena setiap doa yang Mas Tulus ucapkan, kalian bantu aminkan, selalu Allah permudah. Jadi aku yakin dan percaya ini semua sudah susunan dari tangan Allah. Dan ya hal yang kemarin gak cukup tiba-tiba jebret ada yang nyukupin. Butuh kambing satu lagi jebret ada yang bantuin. Allahu Akbar. Kalau bukan tangan Allah dan juga tangan dari kalian yang mendoakan, ini nggak mungkin. Jadi memang segala sesuatunya terjadi karena kehendak Allah dan juga dukungan doa dan juga semangat dari kalian. Khususnya para donatur yang sudah membantu. Saya nggak bisa sebut satu-satu, pokoknya hanya bisa bilang terima kasih. Mau komunitas, mau agama, mau suku apapun, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kegiatan ini masih bisa berlanjut untuk tahun-tahun yang akan datang, masih bisa kita lakukan lagi. Salah satu tradisi melestarikan budaya leluhur kita, sembari bersedekah, sembari berdoa, sembari bersyukur dengan apa yang sudah kita terima. Oke, matur nuwun, terima kasih banyak. Nah, doanya kita sekarang bergeser. Sedekah buminya sudah dikabul sama Allah. Mas Tulus minta doa dari teman-teman, semoga sedekah nasi box kita ini Allah izinkan ada, amin, dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih, doanya jenengan tuh semuanya sering dikabul sama Allah. Jadi ayo didoakan ya. Untuk saat ini sedekah nasi box masih ya tidak banyak-banyak banget. Masih 20% dari 100%. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang tergerak pintu hatinya buat membantu. Mas, saya kemarin belum sempat ikut sedekah bumi. Saya pengen bantu nasi box, apakah boleh? Boleh. Caranya kepiye? Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfer Rp12.000 satu nasi box, maksimalnya unlimited. Ye, matur nuwun, terima kasih Gusti berkahi jenengan sedaya nggih. Amin. Terima kasih, terima kasih. Nah, teman-teman, ya siapa tahu nanti beberapa komunitas-komunitas yang kemarin sempat membantu kita juga bisa bantu sedekah nasi box. Ya nasi boxnya bisa 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ya kan kita nggak tahu ya. Sementara kan kuota kita 6.150.000. Tapi kalau bisa lebih banyak dari itu atau 2 kali lipat kan lebih alhamdulillah lagi toh. Jadi kita bisa lebih banyak ngais berkah Allah ya. Jadi yang membantu silahkan cek kolom deskripsi sekarang. Matur nuwun, terima kasih. Semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dikabul segala hajat baiknya, dan mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan yang sedekah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak sih. Pasti lo gawe video ini pas lagi mendekati, bukan mendekati, masih jauh nih, jam setengah, telung jam nih. Masih 3 jam lagi Mas Tulus buka puasa. Ki ora apa-apa ngabuburite ngene iki. Ya toh penak toh ning ngarep kamera karo ngenteni waktu adzan. Matur nuwun, terima kasih orang baik. Oh iya, yang mau pesan minyak bidara hari ini sudah Mas Tulus kirim semua yang kemarin inden ya. Yang mau pesan lagi silahkan DM saja ke nomor WhatsApp yang di 0857. Manfaatnya apa aja toh Mas? Buat rukiah mandiri, rukiah tempat usaha, rumah yang mau dijual, atau mungkin usahanya lagi sepi buat dirukiah dengan minyak bidara boleh. Anaknya terlalu bandel, bicaranya susah, jalannya lama, terus anak yang susah belajarnya, atau bayi yang suka rewel tengah malam, boleh dirukiah dengan minyak bidara ya. Buat kesehatan medis non medis juga banyak banget fungsinya. Allah Akbar. Kalau mau tahu secara lengkap silahkan tonton video packingnya. Ketik aja di Big Tulus packing minyak bidara. Video terbaru yang ditonton ya teman-teman. Ada fungsi, manfaat, dan juga cara pakai, juga harganya. Oke, pesannya ke nomor WhatsApp yang di 0857. Formatnya langsung ini bae Mas Tulus. Aku pesen siji, alamatku iki, kode pose iki, nomor HP ku iki, nama penerima iki. Ya. Matur nuwun, terima kasih banyak Gusti berkahi jenengan. Amin. Semoga yang sudah pesan segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oke. Pas banget ini. Jenengan yang tidak suka dengan intermezzonya digeser ke menit ke-8 ya. Pas kita membahas angka 8, pas banget dimulai di menit ke-8. Semoga perlambang yang baik. Nah, banyak yang menyangkut pautkan pembahasan kita di angka 8 ini dengan portal Lion Portal atau gerbang singa yang
dikabarkan akan terbuka di hari ini, di video ini tayang, dan ada simbol-simbol baik di sini. Dan apakah secara garis besarnya kalau dihitung lewat angka, Mas Tulus setuju dengan statement itu? Dan Mas Tulus apakah menyetujui dengan adanya siklus pembukaan portal singa ini atau gerbang singa ini? Jawaban saya juga saya sarujuk, saya setuju dengan statement itu. Jadi kalau hari ini banyak sekali keberkahan, banyak sekali rahmat yang disebarkan, banyak sekali hal-hal baik yang dikunci, ya, menurut aku juga baik. Tetapi kalau dari hitungan angkanya, sebetulnya bukan hanya hal baik saja. Jadi hindari melakukan kegiatan buruk karena karmanya juga akan terkunci. Oke, kalau gitu kita bahas dari segi kerejekian dulu. Mas Tulus, angka 8 Agustus 2024. Ini katanya nanti kita ini bisa dikobul hajatnya, memiliki pribadi yang lebih baru, yang lebih sukses, yang lebih hebat, yang lebih kaya dalam tanda kutip. Kemudian yang sakit bisa lebih sembuh. Apakah sama? Jawaban saya memang secara simbol kerejekian ini hoki banget. Makanya teman-teman, secara kerejekian ini maaf ya, saya tidak menyarankan kalian berhutang di hari ini. Hindari hutang di tanggal 8 Agustus. Ini pesannya Mas Tulus. Hindari meminjam uang di tanggal 8 Agustus. Mau itu menggunakan paylater, kartu kredit, minjem duit sama temen. Kalau susah ditahan dulu. Sesok tanggal 9. Tanggal 9 mengajukan pinjamannya. Mau pakai pinjol, mau pakai paylater, kartu kredit, segala macam. Aku sarankan kalau untuk hari ini di tanggal 8 Agustus, hindari dulu itu. Kenapa seperti itu? Siklus angka 8 ini tidak terputus teman-teman. Dan itu akan selalu tersambung. Dan akan kembali kepada posisinya. Ingat, di hari ini kita ini harus berkeyakinan bahwa secara kerejekian kita orang yang cukup. Amin. Kita orang yang akan berkecukupan dari beberapa hal. Amin. Kita orang-orang yang akan kaya raya yang bisa membantu orang banyak. Amin. Jadi prasangkanya secara kerezekian, kalau kalian mau sedekah itu kan menabur kebaikan. Siklusnya akan terus ada kebaikan bersama kalian. Kebaikan secara rezeki bisa kita perbaiki dengan bersedekah rezeki di hari ini. Perbanyak sedekah di angka 8 ini. Ya, mau ke masjid, mau ke vihara, mau ke pura, mau ke yayasan yatim piatu, mau bantu nasi box, silahkan. Hari ini pokoknya usahakan jangan ngutang. Sesusah-susahnya kita hari ini harus jadi orang yang kaya raya. Dalam tanda kutip. Tidak memperlibatkan hutang. Hindari berhutang. Pokoknya Mas Tulus nggak menyarankan hutang untuk di tanggal 8 ini. Jangan melakukan hutang piutang. Kalau kalian berhutang ataupun menghutangi orang, ini nggak boleh. Secara hitungan angkanya itu sangat-sangat tidak bagus. Jadi kalian mau bantu teman, mendingan bantu sedekah. Ya, kalau meminjamkan uang saya tidak menyarankan, apalagi kita yang minjam uang, tahan aja dulu besok tanggal 9 kalau meminjam. Ya, secara kerejekian best banget teman-teman. Kerejekiannya lagi bagus banget. Tanggal 8 ini simbolnya buat semua jenis usaha. Semua jenis usaha ini kalau saya hitung tanggal 8 ini hampir semuanya mengarah ke hoki, mengarah ke yang baik. Di angka 8 mau jualan makanan, mau jualan properti, mau elektronik dan seterusnya, semuanya bagus. Ayo, yang kemarin sudah posting jual rumah, jual aset, jual kendaraan, tapi belum ada tanggapan, mulai jam 8 pagi, coba buat postingan lagi. Atau jam 8 malam, buat postingan lagi, postingannya untuk yang mau dijual. Siapa tahu ada keberuntungan, ya. Oke, sebenarnya kalau untuk properti yang memang sengaja dijual untuk solusi, bagi saya tidak masalah, ya. Walaupun pada dasarnya 8 ini simbolnya sebenarnya masuk teman-teman, bukan keluar. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu tapi memang sudah mau kita jual sebelum tanggal 8, bagi saya nggak masalah. Tapi terus tiba-tiba punya properti yang sengaja mau dijual di tanggal 8,
ini sedikit kurang hoki. Tapi kalau sudah direncanakan sebelumnya, mau diulang di tanggal 8, nyari hokinya tanggal 8, menurut saya bagus ya. Usaha apapun hoki, kalian yang membuka boleh, silahkan apapun usahanya. Lebih hoki lagi buat kalian yang mau nabung. Yang mau mempersiapkan diri untuk apa namanya, mulai investasi. Mulai, oh aku pengen beli motor, mulainya tanggal 8. Best. Aku pengen beli rumah, mulai investasi tanggal 8. Best, mau usaha, baru mau mulai usaha. Ini bukan buka usaha ya, mau mulai usaha. Aku belajar investasi, mau beli emas misalnya. Tanggal 8 beli dulu semampunya, setengah gram, 1 gram. Ya, mulai hari ini tanggal 8 kalian memulai sesuatu yang baru tadi, intuisinya akan panjang dan menurut hitungan saya ini sangat bagus. Ayo, nekat aja sekarang, bismillah. Ya, pokoknya jangan ngutang, jangan ngutangi. Intinya itu saran Mas Tulus. Mau muterin buat sedekah, boleh, sangat-sangat bagus. Kemudian mau membeli sesuatu yang hubungannya dengan pekerjaan untuk kepentingan jangka panjang, misalnya buat jualan dan seterusnya, ini juga boleh. Nah, hal ini menurut hitungannya sangat-sangat bagus. Jadi secara kerejekian bagus sekali dari beberapa segi. Ya, mau nabung, mau investasi, mau mulai jualan, yang penting jangan berhutang atau menghutangi menurut hitungan Mas Tulus itu. Secara kerejekian lagi basah banget semua jenis usaha. Tapi kalau yang bersumber dari tanah ya, makanan ini sepertinya juga akan lebih basah. Hoki sudah dari semua segi, tapi makanan akan lebih hoki di tanggal 8 ini. Hitungannya seperti itu ya. Lalu dari segi kerejekian tuh hoki Mas Tulus. Dari segi percintaan apakah juga hoki? Sangat-sangat hoki. Segi percintaan sangat-sangat hoki. Makanya kan kalau kita hitung sama dengan siklus gerbang Leo, tadi Mas Tulus sampaikan yang mau apa? Mulai nabung buat nikah, buat beli barang, beli mobil, beli rumah segala macam, dimulai tanggal 8 boleh. Hari ini secara segi intuisi percintaannya, kalian mau mulai nabung buat nembak lagi, buat ngobrolin pernikahan. Misalnya, bismillah aku mulai nabung, aku pengen menikahi si A, si cowoknya sudah mulai di tanggal 8, hoki banget. Hoki banget. Buat yang belum menikah ini bagus, mau menikah boleh, hitungannya diambil tanggal 8-nya juga boleh, mulai ngobrol sama orang tuanya, nembak pasangannya tanggal 8, kemudian ngelamarnya tanggal 8, mulai berembuk sama keluarga tanggal 8 itu juga bagus. Jadi intuisinya bisa kita ambil gitu loh. Intuisinya bisa kita rebut di tanggal 8 tadi. Kemudian kalian yang mau menikah tetapi dalam arti tadi hanya mempersiapkan saja ya. Misalnya mau nikah DP dulu ke WO. Hari ini WO DP-nya itu sudah dapat. Jangankan mempersiapkan, ngobrol untuk sama pasanganmu aja sekarang ini juga sudah dapat hokinya, sudah terdapat baiknya. Jadi kalian ngobrol, "Dek, kita nih ngobrolin soal nikah yuk sekarang. Kira-kira kita perlu berapa tahun lagi ya nabung? Kira-kira kamu mau nikahnya di mana? Di gedung mana? Mau hiburannya pakai organ tunggal kah? Mau campur sari kah? Mau apakah?" Buka aja obrolan soal pernikahan di tanggal 8, menurut aku juga bagus. Jadi secara percintaan juga best banget. Lalu untuk yang sudah menikah apakah juga best? Jawaban saya juga sama. Kalian akan lebih adem daripada sebelumnya. 8 simbolnya romantis ya teman-teman. 8 itu saling mengasihi. Simbol angka 8 secara percintaan dari segi pandang saya adalah seginya bentuknya atau jenisnya adalah pelukan. Jadi saling berpelukan, saling bersinergi satu sama lain. Jadi pasangan yang adem aja gitu, masih adem, masih ayem, nggak ada perdebatan, bawaannya kangen sama pasangan. Bahkan maaf ini sedikit lebih jorok, kalian yang mau coba program hamil ya, program memiliki keturunan tanggal 8 mau kalian maaf istilahnya proses apa jenenge kuwi? Ya kuwi lah pokoknya pembenihan. Maaf agak jorok. Tapi ini edukasi. Menurut saya juga best banget. Buat kalian yang susah keturunan atau memiliki garis besar memiliki keturunan agak susah ya, jangan lupa doa, ikhtiar, kemudian perbanyak melakukan itu di tanggal 8. Ya. Oh, berapa ronde terserah bojo-bojomu dhewe rapopo ya. Oke. Jadi yang menikah pun rasanya juga akan adem di tanggal 8, kalian akan lebih aman, secara finansial kalian lebih aman. Jadi aku juga menyarankan betul
besok itu tonton video yang kemarin, kalau teman-teman paham. Jadi jangan kotori pikiran kita dengan perdebatan, hindari perdebatan dulu deh tanggal 8. Pokoknya harus adem-adem aja, banyak senyum, bahagia, doanya yang baik, semuanya juga akan jadi baik. Jadi kalau istrinya lagi suntuk, oh tanggal 8 nggak boleh suntuk, hari ini harus bahagia, hari ini harus melayani suami dengan baik hati, aku harus siapkan makanan dan kopi, walaupun aku kesel dia pulang mancing jam 10 malam, ya. Walaupun kalian kesel, tetap harus senyum, lambangkan sesuatu yang baik untuk rumah tangganya. Jadi secara garis besar rumah tangganya bagus, malah makin erat, malah makin kencang. Jadi simbolisnya secara kekeluargaan juga bagus. Sesama manusia tuh kayak kalian tuh lagi saling kangen. Besok itu paling kalian ada rasa-rasa di mana kangen ketemu teman lama, kangen bersilaturahmi. Kalian tuh besok tuh kayak nggak bisa sendiri, kayak butuh orang di samping kita. Angka 8 itu. Jadi secara kekeluargaan juga sama-sama saling merindukan. Kemudian kalau misalnya besok tuh meliburkan diri, kemudian ada agenda buat jalan sama keluarga ya, mau ke pantai, mau liburan, nonton dah paling enggak sama keluarga, ini waktu yang tepat. Apalagi buat yang lagi berantem, buat yang lagi pisah ranjang dalam tanda kutip, yang lagi banyak konflik kemarin, maaf, mau kalian bahas besok tanggal 8, yuk ngobrol yuk ya, tapi santai ya, diajak ke teh, sambil ngemil, sambil ngobrol. Ya, bunda itu ndak suka kalau ayah mancing sampai pulang jam 10 malam, bisa nggak pulangnya jam 2 pagi aja? Nanggung. Ya, jadi obrolannya itu untuk memperbaiki. Jadi besok itu yang mau musyawarah, yang mau sinergi ngobrol, meeting, kemudian ngobrol sama keluarganya, mau ngobrol tadi saya bilang ngobrol buat mencari solusi atas permasalahan, ngobrol soal pernikahan misalnya, mau rapat di sekolahan, itu juga besok tuh bagus banget. Bagus buat berdebat, lebih adem. 8 tuh simbolnya air yang kita tuh di atas kita air gitu loh teman-teman. Jadi kita kayak jalan di atas air ya, hawanya adem aja. Dan secara cuaca sih besok kayaknya juga ada air yang lumayan. Nah, nanti kita hitung lewat segi musibahnya ya, kira-kira alam seperti apa. Itu dari segi percintaan. Segi kesehatan Mas Tulus, nah segi kesehatannya kita juga harus hati-hati, walaupun pada dasarnya kalau dibilang hoki atau tidak, hari ini tuh 8 ini konkret banget. Kalau orang sakit yang udah parah bisa, maaf bahasa simpelnya, langsung mati gitu aja. Maaf ya ngomong kasarnya. Tapi kalau kalian mau mendapatkan kesembuhan di hari ini atau di tanggal 8 ini mendapatkan kesembuhan, bisa tiba-tiba sembuh dari sakitnya. Ini hal yang ajaib sih sebetulnya. Hal-hal yang positif sih menurut saya. Jadi segi penyakit atau segi kesehatan, 8 tuh 882024 tuh kayak yang simbol kebahagiaannya luar biasa. Jadi sakitnya juga bukan sakit yang parah banget, sakit yang bahaya banget, paling cuma capek, ngilu, sakit kepala, ini hati-hati. 8 tuh simbolnya badan kita ya rek, ngilu kabeh, ini simbol sakitnya, tapi bukan sakit yang parah. Nah, ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Kita bisa tiba-tiba diberikan kesembuhan secara bread langsung sembuh, tapi kalau yang sudah parah bisa langsung dead, meninggal, istilahnya simpelnya begitu. Jadi ini angka 8. Jadi ya simbol 8 ini secara penyakit tidak terlalu buruk, tetapi akan lumayan mengganggu karena sakitnya akan sering. Kalau kalian tiba-tiba flu di tanggal 8, sepertinya akan terulang-ulang terus beberapa kali. Yang biasanya 7 hari inkubasi sembuh, nanti kumat lagi gitu. Jadi simbolnya sih gitu. Tapi kalau sakit 8 ini simbolnya kan badan dari kepala sampai kaki. Jadi rasa ngilu di dengkul, persendian, kepala, kemudian telinga yang berdengung, ini juga muncul di balik angka 8. Jadi hati-hati. Kemudian penyakit dalamnya tadi kolesterol, asam urat, jadi hindari makanan-makanan yang berkolesterol tinggi. Proteinnya yang ya boleh, tapi ada batasannya lah ya. Jangan terlalu banyak. Memakan seafood boleh, tapi jangan keterlaluan, ada batasannya. Ingat kolesterolnya juga. Itu dari segi kesehatan. Oh ya, tambahan dari segi kesehatan, virus ini besok karena dingin, karena adem ya, ada inkubasi virus baru yang mungkin akan ditemukan besok, atau mungkin akan besok tuh simbolnya virus yang menyebar atau virus yang bermutasi lagi. Besok itu ada simbol itu. Jadi hati-hati juga teman-teman ya. Takutnya COVID nih kan lagi naik yang Omikron lah, yang ini yang itu.
mau jadi virus baru lagi atau bermutasi lagi kan kita nggak tahu. Tapi intinya tetap jaga kesehatan. Dan simbolnya kan basah. Tapi angka 8 ini justru apa ya? Basah yang ketemu basah. Kalau kamu mau adem ya udah basah. Di ibarat kata kita lagi kehujanan tapi pengen jebur air gitu loh. Jadi anjuran minum air putih yang banyak juga muncul di angka 8. Jadi perbanyak minum air putih, udah nggak terlalu mahal, bagus buat kesehatan, ya toh? Air putih nggak mahal lah ya. Lebih mahal lagi alkohol malahan, ya kan? Makanya banyak minum air putih. Oke, dari segi kesehatan, kerezekian, percintaan sudah. Dari segi musibah. Besok kira-kira Mas Tulus pandangannya hujan atau tidak? Besok itu sebagian besar sepertinya juga akan sedikit adem, nggak panas banget, tapi tidak semuanya ya, tidak di semua wilayah. Jadi kadar airnya lebih banyak sih besok. Pada dasarnya mungkin dari 90%, dari 100% mungkin ya 60% itu akan dingin dan sisanya panas. Jadi akan cenderung hujan besok atau lebih ada basahnya. Sorry, maksudnya hari ini, karena videonya akan tayang hari ini kan. Di tanggal 8 akan ada kecenderungan hujan, atau dingin, atau adem, atau air yang cukup banyak. Waspadai rob, waspadai banjir, waspadai longsor, waspadai juga yang namanya meluapnya sesuatu dari bendungan. Karena 8 ini simbolnya bendungan, gunung, ya, terus laut, bisa digambarkan juga sebagai danau. Dan kalau misalnya terkunci, sementara sih dari segi musibah menurut saya better, tidak terlalu aman. Tidak sama dengan intuisi yang lain ya. 8, kalau sampai ada musibah, terjadinya juga dengan korban yang cukup banyak. Apa saja hal yang bisa kita baca melalui angka 8? Gunung, simbolnya kan ada gunung, laut ya kan. 8 tuh simbolnya itu. Jadi gunung yang erupsi semakin besar besok ada kemungkinan. Kemudian laut yang akan menelan sesuatu, entah kejadian laka, entah ada bendungan yang jebol, entah ada kemarin ada semburan air lagi, ini juga muncul gambaran musibahnya. Kemudian 8 juga bersimbol dari gempa. Dan kalau misalnya tanggal 8 ada gempa, kadarnya ini lumayan. Kita belum bahas gempa Lampung kemarin ya. Kemarin ada yang minta bahas gempa Lampung. Nanti kita bahas lagi deh. Kalau di video ini ada atau tidak, atau besoknya kita bahas ya. Oke. Kalau ada kadar gempa, gempanya besar. Kalau ada kadar kecelakaan, kecelakaannya besar. Dan kalau ada gunung yang erupsi, erupsinya besar. Kalau ada korban, korbannya banyak. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Simbolnya angka 8 tuh itu kayak perangkap yang dibuka, orangnya masuk terus terkunci. Jadi banyak yang terjebak. Kalau misalnya ada kendaraan tunggal pun kecelakaan nih misalnya, dia terkunci di situ, kemudian jadi kayak yang jadi terperangkap kemudian meninggal. Atau misalnya mobil terjun ke jurang, mobilnya nggak ngapa-ngapa, tapi ternyata terkunci kemudian jadi korban. Jadi 8 tuh simbolnya itu. Jeleknya angka 8 kalau dari segi musibah itu. Jadi cuman kalau dari kategori alam sih sepertinya besok lebih adem ya, lebih dingin lah istilahnya, lebih ayem tentrem gitu loh, simbolnya itu. Tapi gue mau kalau kita hitung lewat musibahnya ada beberapa poin ya. Gunung terutama, gempa dengan skala besar, kecelakaan darat dengan skala besar, kemudian laut juga akan bisa menelan sesuatu. Jadi waspada soal itu. Kemudian kadar air kan cukup banyak, jadi waspadai juga banjir dan juga longsor. Simbol tanahnya juga cukup kuat, airnya juga cukup kuat, kemudian simbol celakanya atau musibahnya yang menelan korban banyak ini juga muncul. Jadi waspada dengan beberapa hal. Naudzubillah min dzalik, yang nonton video ini semuanya akan diberikan kesehatan, kemurahan hati, dilindungi dari bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan membaca intuisi angka 8 Agustus 2024. Semoga berkenan teman-teman, semoga teman-teman suka, dan semoga manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan lewat video-video yang Mas Tulus tayangkan ya. Amin, semoga suka. Yang tidak suka saya minta maaf ya. Kalau ada salah-salah kata juga saya minta maaf. Insya Allah ketemu lagi di next video berikutnya. Mau bahas apa? Bisa DM di @bigtulus_official ataupun bisa
tulis di kolom komentar atau postingan Mas Tulus di YouTube ya. Silahkan kalian mau Mas Tulus bahas apa lagi, sarankan di situ, oke? Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya dan lunas. Yang saat ini sedang dalam kondisi punya hajat, pengen punya pekerjaan, semoga cepat punya pekerjaan. Yang sudah punya pekerjaan semoga kerjaannya awet, amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duit kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarganya, amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin ya Allah. Teman-teman yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual. Yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar, yang jualan laris manis, amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Kabul hajati. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ketemu lagi insyaallah di next video ya. Mas Tulus minta untuk salah-salah kata. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mangati suwine bukone rek aku. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.